Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kita agak terlambat sedikit karena tadi setelah saya mengajar di MCIS, qadarullah harusnya jam 5 tepat saya tinggalkan MCIS. Namun ada beberapa santriwati dari santriwati istri saya itu terlambat dijemput oleh orang tuanya, sedangkan menelpon dari handphone istri, sehingga ditelepon orang tuanya, akhirnya kita terlambat. Kemudian setelah itu saya ke acara Ustaz Syukurullah yang awalnya saya mau berangkat siang, tapi karena istri juga mau ikut, karena istrinya juga teman sama istri, sehingga saya berangkatnya di 5:30 kalau tidak salah. Nah, kemudian beli kado, sampai di stasiun sudah hampir jam 6. Makan, kemudian langsung balik sekitar jam 6 lewat sedikit. Sehingga saya sholat maghrib di jalan. Saya berusaha kejar, namun qadarullah saya dapati sudah di Pasar Antang, ya di dekat Pasar Antang, sholat maghribnya. Setelah sholat saya bersikir di jalan, dan alhamdulillah mungkin terlambat sekitar 10 menit. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran tafsir kita. Sebagaimana dari pelajaran sebelumnya, kita sudah masuk di surah Al-Hadid. Apa makna Al-Hadid? Besi. Masalah kenapa Allah berikan nama surah Al-Hadid? Sekali lagi, biasanya ada perkara yang disebutkan di dalam surat. Dan Al-Hadid ini nanti Allah sebutkan mulai dari ayat 25. Di situ nanti Allah kabarkan tentang bagaimana dari karunia Allah memberikan kepada manusia besi sebagai karunia dari Allah yang merupakan pokok kekuatan untuk membela agama Allah dan memenuhi keperluan hidup. Jadi besi fungsinya untuk apa? Sebagai pembela agama Allah, yang menolong agama Allah. Karena dari besi sehingga muncul pedang, dari besi muncul panah, dari besi muncul perisai, dari besi muncul tameng, dan seterusnya untuk menolong agama Allah. Kemudian kita juga sudah sebutkan kemarin dari ayat 1 sampai ayat keberapa kemarin? Ayat yang ke-7. Akan tetapi kita cukupkan di ayat yang ke-6, yang semuanya bercerita tentang bahwasanya segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi, bahwa Allah yang Maha Raja, Allah Maha menghidupkan dan mematikan, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam waktu berapa hari? 6 hari. Yang kemudian Dia beristiwa di atas arsy, yang Dia Maha mengetahui apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit, apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi. Sesungguhnya di bawah pengawasan Allah. Kemudian Allah mengingatkan, karena Allah mengetahui segala sesuatu, Allah ingatkan bahwa Allah membersamai kalian. Maka perbagusi amalan kalian, ikhlaskan amal ibadah kalian, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, sesuatu yang tersembunyi di bawah dasar bumi saja Allah lihat. Bagaimana lagi dengan amalan yang kita lakukan? Apalagi hanya di dalam dada, di dalam bumi saja, 7 lapis bumi yang paling bawah Allah tahu apa yang ada di dalamnya, apa yang keluar darinya. Kemudian ya Allah ingatkan bahwasanya aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan infakkanlah dari apa yang kalian diberikan wewenang padanya. Harta yang Allah berikan menjadi hak kita. Kita berhak
mengarahkan harta itu kemana, maka Allah kabarkan, infakkanlah dia di jalan Allah, harta yang kalian diamanahkan padanya. Karena nanti di hari kiamat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadamu 'abdi hatta tus'al an arba'. Tidak akan bergeser, kata Nabi, kaki seorang hamba sampai dia ditanyai akan 4 perkara. Di antaranya amalihi bima anfaqa wa bima aktasab. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan dia kemanakan. Jadi harta akan ditanyai, kita dapatkan dari mana ini harta. Setelah kita dapatkan, kita akan ditanyai, kita kemanakan. Apakah kita belanjakan di jalan Allah, ataukah kita belanjakan di jalan kemaksiatan, di jalan-jalan setan, ataukah kita belanjakan di jalan kesia-siaan? Ya, maka ini Allah kabarkan. Walladzina amanu minkum, adapun orang-orang yang beriman di antara kalian, wa anfaqu lahum ajrun kabir, dan dia menginfakkan. Jadi dia beriman, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan waktunya di jalan Allah, menginfakkan jiwanya di jalan Allah. Lahum, atas mereka, ajrun kabir, balasan yang besar. Balasan yang besar tentunya di sisi Allah berupa ampunan. Balasan yang besar berupa surga. Ya, jadi ditulis ajrun kabir, balasan yang besar. 1, pahala di sisi Allah. 1, pahala di sisi Allah. Ini ajrun kabir. 2, ampunan. Yang pertama, pahala di sisi Allah. 2, ampunan. Ampunan. Kemudian diantara juga makna ajrun kabir, surga. Jadi ada berapa tadi makna? Yang pertama, pahala di sisi Allah. Kemudian ampunan. Kemudian surga Allah. Ya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan lahum ajrun kabir, yaqul lahum thawabun azim. Atas mereka itu balasan yang besar, yang agung. Balasan Allah banyak, berupa pahala, berupa surga, terhindar dari neraka, diangkat derajat. Itu semua balasan-balasan yang besar. Ya, kalau penulis di sini katakan ajrun azim, lahum thawabun azim indah wa huwal jannah. Nah, kalau di kitab Al-Mukhtasar, mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah berupa surga Allah. Ini ada tambahan wa huwal jannah, itu adalah surga. Ya. Semuanya apa? Ini namanya ikhtilaf apa? Ikhtilafut tanawwu. Jazakallahu khair. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ma lakum la yu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Apa yang menjadikan kalian sehingga kalian tidak beriman kepada Allah? Allah yang ciptakan kalian, Allah yang berikan rezeki kepada kalian, Allah yang menghidupkan kalian. Apa yang menjadikan kalian tidak mau beriman kepada Allah? Tidak mau taat kepada Rasul. Padahal Rasul datang untuk menjadi penjelas, menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan bagi kalian dalam kehidupan. Yad'ukum litu'minu, agar dia mengajak kepada kalian untuk beriman kepada Allah, taat kepada Rasul, bi rabbikum, untuk taat kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang mengatur rezeki kalian, yang kepadanya kalian harus beribadah. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Padahal dahulu
kalian sudah mengambil perjanjian yang kuat, ya, jikalau kalian beriman. Perjanjian apa yang dimaksudkan di sini? Di mana seseorang pernah berjanji di sisi Allah? Di mana seseorang pernah berjanji di sisi Allah? Siapa yang bisa datangkan dalilnya? Dibikinkan kopi susu ini. Perjanjian manusia bahwasanya dia adalah Tuhan Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Yaitu perjanjian ketika kita di dalam perut. Ketika kita ingin ditiupkan ruh, Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum? Bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidina. Maka semua ruh-ruh berkata, sungguh engkau adalah Tuhan kami, kami menyaksikannya. Ya, jadi ini perjanjiannya. Kemudian kata Allah perjanjian manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah kepada itu perjanjiannya. Ya. Jadi ini diperhatikan. Di ayat keberapa tadi? Di ayat ke-8. Diperhatikan di ayat ke-8. Kata Allah, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah dan padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjian jika kamu adalah orang yang beriman. Ya, yaitu yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian ruh Bani Adam sebelum dilahirkan di dunia, bahwa dia mengakui bahwa Tuhannya ialah Allah. Seperti tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang kita bacakan tadi. Kemudian kata Allah, "Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim." Dialah Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang. Ayat-ayat yang terang adalah ayat-ayat yang diturunkan padanya Al-Quran. Di Al-Quran semuanya jelas, semuanya disebutkan, semuanya diterangkan. Yang kata Allah, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar kalian ya keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dari kesesatan menuju apa? Petunjuk, dari tidak tahu menjadi tahu. Itu pun si Al-Quran. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dan sesungguhnya Allah atas kalian betul-betul penyantun lagi Maha Penyayang. Apa seperti itu sejenak? Ayo. Kemudian kata Allah, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Jadi ini Allah tegaskan, apa yang membuat kalian tidak mau berinfak di jalan Allah? Ya, walillahi mirasus samawati wal ardh. Padahal kepunyaan Allah lah, warisan Allah lah apa yang di langit di bumi. Artinya Allah yang mempunyai pusaka, yang mempunyai langit dan bumi. Apa yang kalian takutkan? Kalian belanjakan harta kalian di jalan Allah, satu akan ditumbuhkan menjadi apa? 700. Karena satu sedekah akan ditumbuhkan menjadi 10. Setiap 10 akan menjadi berapa? Ranting-ranting. Di setiap ranting akan menjadi apa? Memiliki cabang-cabang. Di setiap cabang akan memiliki apa? Biji-bijian. Siapa yang bisa datangkan dalilnya? Sempurnakan ayatnya. Bukan segi songkokku. Bahwasanya dia akan diani. Di surah Al-Baqarah ini habis. Kata Allah Azza wa Jalla, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum
perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kaman tadi habbatin, seperti seseorang apa? Habba, bijian, satu bijian, ambatat sab'a sanabil. Di setiap satu bijian yang dia tanam akan tumbuh 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Tapi di setiap ranting memiliki apa? 100 habba, 100 biji-bijian. Jadi kalau 7 ranting, setiap ranting ada 100, berapa berarti? 7 kali 100 berapa? 700. Wallahu yudaifu liman yasha. Dan Allah menambahkan lebih dari itu kepada siapa yang dikehendaki. Ya, ini kata Allah di ayat lain, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fadha'ifa lahu at'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ini ya yang kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lihat Allah Azza wa Jalla setelah itu, wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu di jalan Allah? Walillahi mirasus samawati wal ardh. Padahal kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Allah sangat mudah baginya untuk memberikanmu, menambah keberkahan hartamu. Yang maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa min malin bisadaqah." Tidak ada harta yang kurang dengan sedekah. Coba lihat Abu Bakar, bagaimana gilanya bersedekah, menginfakkan seluruh hartanya. Apakah dia jatuh dalam keadaan mati kelaparan? Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Coba lihat Utsman bin Affan. Coba lihat Amr bin Abdul Qas. Semuanya adalah orang-orang yang berinfak. Yang bukan infaknya hanya sedikit-sedikit. Mereka berinfak dengan puluhan miliar. Bahkan Utsman ratusan miliar yang dia infakkan. Tapi bersamaan dengan itu tidak dapat dalam sejarah bahwa mereka mati dalam keadaan apa? Kelaparan. Maka dari itu Allah kabarkan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Dan tidak sama dari orang-orang di antara kalian yang menginfakkan hartanya sebelum fathah dan dia berjihad di jalan Allah. Sebenarnya fathah di sini Fathu Makkah. Yaitu tidak sama ya. Siapa ini? Sama tidak sama. Orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fathul Makkah, ada yang mengatakan juga Fathul Hudaybiyah. Jadi fat di sini ada 2. Ditulis makna al-fat. Yang pertama Hudaybiyah, Fathul Hudaybiyah. Ada yang mengatakan apa? Fathul Makkah. Kalau di sini Fathul Hudaybiyah, Hudaybiyah. Ya, perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Hudaybiyah. Ya, yang kedua Fathul Makkah. Yang kedua Fathul Makkah. Tapi yang lebih benarnya insyaallah taala yang dimaksudkan di sini adalah Fathul Makkah. Yang lebih benarnya insyaallah taala adalah Fathul Makkah. Ini ya. Dan Fathu di sini, Fathu Makkah inilah yang dipilih oleh Sufyan As-Sawri. Ya. Dan ini juga dipilih oleh Qatadah. Dipilih juga oleh Zaid bin Aslam. Dipilih juga oleh, tapi sebagian ya berkata sebagian ulama adalah Sulhul Hudaybiyah. Tapi yang lebih kuatnya insyaallah taala yang dimaksudkan di sini al-fath adalah apa? Fathu Makkah insyaallah taala. Ini dipilih oleh kebanyakan para mufassirin. Ya. Walaupun sekali lagi dipilih oleh sebagian ulama seperti Amir, dipilih juga oleh ya dari murid-muridnya bahwa di sini fathah adalah Fathu Hudaybiyah. Ini dinukil dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian kata Allah, jadi tidak sama
orang yang berinfak di awal-awal dakwah. Jadi sebelum Fathu Makkah itu, sebelum Islam jaya, sebelum Islam dikenal, disegani, waqatal, dan dia berjihad. Jadi di sini ada dua keutamaan. Dia belanjakan hartanya dan dia korbankan jiwanya. Di awal-awal dakwah tidak sama ya seperti kita sekarang di RSI. Tidak sama kita dalam masa kesempitan seperti begini dengan orang-orang yang nanti sudah RSI ada bangunan kiri kanan, sudah lantai 3, sudah full AC. Beda perintis dengan orang yang tinggal merasakan kenikmatan. Beda. Orang ada fasilitasnya semuanya sudah lengkap, sudah ada AC-nya, sudah ada bangunannya. Ya, sudah ada donatur tetapnya. Beda pahalanya dengan orang-orang yang tidak ada apa-apa, baru tanah. Baru dia yang bekerja keras. Bagaimana kembangkan dakwah, bagaimana mengajar donatur, beda. Ya, jadi Allah bedakan. Sama dengan ini. Beda orang yang berinfak di awal-awal dakwah dengan orang yang ketika dakwah sudah tersebar. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lah itu lebih besar derajatnya, lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya setelah Fathu Makkah. Dan dia berjihad. Jadi sama-sama berinfak, tapi bedanya infaknya di awal dakwah sama ketika sudah berjayanya dakwah. Jadi perintis dengan orang yang sudah tinggal menjalankan apa yang sudah ada dari fasilitas, itu beda pahalanya. Jadi nanti ini antum akan rasakan, ya, di mana ketika antum menjadi seorang dai, antum akan diuji. Apakah antum ingin berkhidmah di pondok-pondok yang baru dirintis, atau antum mau tinggal yang jadi, ya, yang seperti Amcis begitu. Sudah jadi semuanya, sudah ada lina, sudah ada gurunya, sudah banyak uangnya, sudah ada gaji tetapnya. Dengan pondok-pondok yang belum baru dibangun, ya, kurang fasilitas, tapi disitulah kita diuji keikhlasan kita. Ya, apalagi pondok-pondok, ada juga pondok yang di pedalaman. Kita sampai tidak ada gaji, jaringan saja susah. Ya, untuk kita mau membangun kita yang cor, antum ini alhamdulillah kita dapat donatur yang bisa membangun. Kalau dulu saya, ya, di pondok sebelumnya itu yang mencor rumah tahfiznya saya sendiri sama teman anak-anak. Sampai anak-anak sakit-sakit badannya. Kalau sudah sakit-sakit badannya saya bonus lagi. Bilang, saya gaji kau pergi berenang. Ya, dalam 1 bulan kerja biasa pergi berenang di akhir bulan. Gajinya itu anak-anak. Gajinya cuma gajinya cuma kue-kue. Setelah itu kalau sakit badanku, ayo kita pergi berenang dulu. Ku bawa lagi pergi berenang ke Malino, ya, di kolam, atau ku bawa pergi di sungai-sungai. Itu begitu. Ya, dulu saya KKN begitu, KKN-nya di Poros Malino. Ya, terpencil, tidak ada jaringan. Antum tidak dapati jaringan. Setengah jam dari sini kalau lewat belakang. Setelahnya berdua bilik-bilik. Sampai sekarang, alhamdulillah saya di sana pembina tetap. Cuma mengajarnya tinggal 1 kali dalam sebulan. Ya, saya baru-baru Jumat kemarin ke sana lagi. Nah, ini. Ya, kita ingatkan. Jadi berbeda ya. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah di awal-awal dakwah dengan setelah dakwah. Walaupun dia menginfakkan hartanya sama jumlahnya, sama jihadnya, tapi berbeda awal dakwah dengan apa? Ketika dakwah sudah jaya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kullu wa'adallahu al-husna. Akan tetapi semuanya Allah siapkan kebaikan. Al-husna di sini banyak tafsirnya. Coba dimaknai al-husna. 1, ampunan Allah. Al-husna, ampunan Allah. Yang kedua, surga.
Al-husna maknanya apa tadi? Ampunan Allah. Yang kedua, al-husna adalah syurga. Ya, ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Yang syurga. Walladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa'adallahu al-jannah bi infaqin fi sabili wa qitalim a'dahi. Jadi Allah janjikan atasnya orang-orang yang berinfak di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, Allah janjikan kepadanya surga disebabkan infak-infak mereka. Disebabkan infak-infak mereka di jalan Allah dan jihad mereka terhadap musuh-musuh Allah. Ya. Jadi makna yang pertama apa? Surga. Ampunan Allah dan surga Allah. Kalau surga ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dipilih oleh Qatadah dan Mujahid. Ya. Nah, kemudian kata Allah, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan dialah Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Jadi sekecil apapun infakmu, kamu dilihat oleh manusia atau tidak, Allah Maha mengetahui. Seperti kita di sini. Kalau ada yang lebih belanjanya, infakkan. Mau pembangunan RSI, ada di situ celengan. Sembunyi-sembunyi, kasih masuk minuman 1000 deh. Tidak ada yang lihat, cuma dirimu sendiri. Ketahuilah, Allah Maha tahu, Allah Maha kabarkan. Allah akan lipat gandakan harta yang kita infakkan. Ya, belanjakan memang. Ya, sekarang waktunya untuk antum berinfak. Ini masa-masa merintis. Di sinilah masa-masa kita diuji. Tidak ada yang kenal. RSI tidak terkenal terlalu. Sebagaimana terkenalnya Wajib Rupa, sebagaimana terkenalnya Gontor, sebagaimana terkenalnya JN. Tapi itulah awal-awal. Ya, merintis. Dan itu nanti antum akan rasakan ketika di awal-awal dakwah. Antum tidak tahu kan? Seperti air, nanti pulang ke sidrap. Kamu punya sidrap? Di mana kamu putar? Sopeng. Nanti pulang ke Sopeng di pedalaman, yang ketemu sama monyet-monyet. Ya, bisa jadi. Ada di situ tanah dibelikan sama bapaknya, jadikan ini pondok air. Dibelikan tanah bapaknya, di situ tidak ada temannya kecuali monyet-monyet lari-lari. Ya. Iya, sampai ada begitu. Ya, seperti yang sekarang dirintis. Ada yang dirintis sama Ustaz Khairi. Allah Akbar, sampai 3 hari orang jalan-jalan di hutan. Sekarang ada punya Ustaz Khairi, itu tidak tahu di daerah mana. Ya, walaupun antum mau bikin seperti stadion bisa luasnya, murah dia belikan, tapi di pedalaman sekali. Yang insya Allah itu akan dirintis oleh Ustaz Khairi, akan direncanakan. Di situ santri bisa apapun yang dia mau lakukan. Santri yang suka main bola dibuatkan lapangan bola. Santri suka berenang dibuatkan kolam renang. Santri suka kayu dianukan lahan kayu. Santri suka menanam dianukan menanam. Ada dibeli, berapa gunung dibeli, tapi murah. Tapi itu berada di pedalaman. Ya, kata Ustaz Edir itu butuh puluhan miliar untuk merintis. Ya, karena di sana saja bensin saja susah. Tapi begitulah awal-awal dakwah. Sama dengan Parapat. Parapat dulu itu tempat yang tidak ada orang mau ke situ. Bagaimana banyak yang putih-putih, banyak payung balok, banyak dukun-dukun. Bahkan yang pondok santriwati yang di Parapat itu ada kuburan kobang. Ada kuburan yang orang bawa sesajen-sesajen. Tapi di sampingnya ada masjid. Itulah Ustaz Khairil di situ berdakwah. Kemudian awal dakwah Ustaz Khairil beli itu rumah yang ada kuburannya. Setelah itu ditutup, itu kuburan sama Ustaz Khairil. Tapi kuburannya masih ada sampai sekarang. Ditinggali oleh anaknya Ustaz Khairil, Ustazah Fatimah, yang tinggal bersama Ustaz Zubair Santoso. Ya, anak menantunya Ustaz Khairil. Sampai sekarang ada. Berada di samping pondok Akhwat. Ya, nah ini. Dan itu awal-awal dakwah tidak ada yang lihat. Aku mau dibikin di Parapat, jauh dari sana, perkampungan jauh dari kota. Tapi sekarang coba lihat. Ya, sudah menyebar, sudah ada Parapat, ada lagi Panciro.
Bahkan di sana lagi ada Al-Fityan, ya, pesantren-pesantren yang besar. Bukan hanya orang-orang dari salaf, itu juga menjadi lahan dari orang-orang yang di luar sana. Ya, karena di sana masih murah tanah. Sekarang sudah mahal. Tapi beda orang-orang menginfakkan hartanya di jalan awal-awal dakwah dengan di akhir-akhir dakwah. Ya. Kemudian Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Jadi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang meminjamkan pinjaman kepada Allah. Allahu Akbar. Bagaimana ini baiknya Allah? Dia yang kasih rezeki, Dia yang beri kelapangan, Dia suruh kita lagi infakkan kepada Dia, tapi dengan Dia pinjam, itu pinjam kepada kita. Padahal Allah yang beri. Ya, seperti misalnya Rapli, saya kasih ini uang Rapli 100 juta pakai modal usaha. Rapli, pinjam duluan 10 juta. Kira-kira ini logis atau tidak logis? Ya, saya yang kasih 100 juta, tapi saya infak ke saya Rapli, kasih cuma-cuma ini. Tapi ketika saya minta di Rapli 10 juta, nanti saya pinjam Raplina, nanti saya ganti lagi. Bayangkan, saya ganti nanti Rapli 10 juta itu menjadi 700 juta. Sebagaimana Allah. Jadi kita, Allah yang berikan rezeki, Allah yang suruh berinfak, tapi ketika kita berinfak, itu seakan-akan Allah meminjam kepada kita. Dan Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Dan kira-kira Allah nak bayar piutangnya atau tidak? Masa Allah tidak nak bayar piutangnya? Pari, ayo berduduk dulu Pari, ayo. Maka itu Allah katakan, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang baik. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari ketika engkau melihat orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum, mereka sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika wal fawzul azim. Pada hari ini ada berita gembira untukmu. Untuk siapa ini? Orang yang beriman dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, yang meminjamkan pinjaman kepada Allah dari harta yang dia infakkan. Kata Allah, mereka yaitu di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang baik. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Pada hari itu orang-orang yang munafik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, lilladzina amanu, dia berkata kepada orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, unzuruna naqtabis min nurikum qabla irji'u wara'akum faltamisu nura. Mereka berkata, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahaya sendiri. Ya, kamu. Faduri wa bainahum bisuwarin lahu bab batinu fihi rahmah wa zahiru fihi min qabalil adab. Maka dia dikatakan kepadanya, lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Jadi nanti orang munafik, ya, jadi sedekah itu adalah cahaya. Maka dari itu kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhanun. Sedekah dia adalah burhan, cahaya, bukti keimanan. Ya. Makanya dikatakan apa? Shadaqah. Shadaqah itu artinya apa? Dari kata shadaq, kejujuran.
Orang kalau jujur imannya pasti dahsyat sedekahnya. Ya, kalau jujur iman seseorang pasti dahsyat sedekahnya. Ya, ini. Jadi orang munafik nanti meminta cahaya dari orang-orang beriman. Tapi Allah jadikan cahaya orang beriman menjadi rahmat di bagian dalamnya, tapi bagian luarnya azab. Sehingga orang munafik tidak mendapati apa? Cahaya. Sehingga mereka tidak tahu jalan. Sehingga mereka tersesat. Sehingga mereka tersiksa di hari kemudian. Kemudian kata Allah, yunadum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin. Seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga datanglah ketetapan Allah, yaitu kematian. Dan kamu telah tertipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat menipu. Jadi apa tipuannya syaitan ini? Tipuannya setan yang mau kau berinfak, habis nanti hartamu, apa namakan istrimu, apa kau mau belanja, tidak bisa kau jual di rumah. Siapa yang bisa datangkan dalilnya bahwa setan menakut-nakuti orang-orang yang berinfak? Bahwa setan menakuti. Surah Al-Baqarah ayat 268. Qala ta'ala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah, syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya. Ini kalau orang mau berinfakkan, ayatnya sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini perintah berinfak. Tapi apa kata Allah? Syaitan itu menakuti kalian apa? Dalam berinfak. Ayo mari yang mamain. Ya. Dan memerintahkan kepada kalian kefahsya, perbuatan yang keji. Sedangkan Allah menjanjikan kalian mau ampunan Allah dan keutamaan Allah dengan dilipat gandakan tadi harta yang kalian infakkan. Ya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kemudian kata Allah, "Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir." Maka pada hari ini, ayah. Kenapa mengganggu antum belajar? Keluar. Kalau tidak mau belajar. Apa yang antum diskusi? Kenapa ke pensil? Kenapa pensilnya? Mana pensil tak? Jangan ada mengganggu belajar. Mengganggu kalau begitu. Ini siapa Abbas? Ayo. Tidak boleh seseorang berpaling begitu. Ini yang kita baca kalamullah. Ya, tidak boleh orang berpaling. Antum akan mendapati kehidupan yang sempit kalau berpaling dari Al-Quran. Ya, para jin saja mendengarkan, mengagungkan Al-Quran. Ya, kalau tidak bisa, minimal apa? Jangan mengganggu. Kalau tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, itu kalau tambahnya dosa. Ya, itu diperhatikan. Kemudian Allah kabarkan, "Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru." Maka pada hari ini kata Allah, tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar. Karena tempat kamu ialah neraka.
hiya maulakum wa bi'sal masir. Di sanalah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu Allah sudah sediakan neraka baginya. Ya, ini tentunya infak yang dimaksudkan infak yang diwajibkan. Ya, bukan infak apa? Dari sedekah biasa. Infak yang diwajibkan. Kemudian kata Allah, alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabli fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian Allah kabarkan, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Ini Allah kabarkan ini. Hendaknya kalau dibacakan Al-Quran ada rasa takut dalam hati. Jangan kayak tidak ada getaran, tidak ada pengagungan seperti ahli kitab. Ini Allah sudah kabarkan. Ya, datang kepadanya kitab, diajarkan Al-Quran, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Lalu saja berlalu Al-Quran dia tidak perhatikan, bahkan hatinya keras. Saya dari mana mukul ini tidak mengerti ya hatinya keras. Ini sikapnya orang-orang Yahudi. Kemudian Allah katakan kepada mereka, ya, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang begini tidak mau mendengar Al-Quran, orang-orang fasik. Allah samakan. Jadi kita harus berlindung kepada Allah. Kalau bosan mendengar Al-Quran, bacaannya, hafalannya, tafsirnya, mengamalkannya, mendakwakannya, itu menunjukkan hati kita apa? Kotor. Maka dari itu kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at bi kalamillah." Seandainya hati kalian suci, kalian tidak akan pernah merasakan kekenyangan dengan firman Allah Al-Quran. Ya. Kemudian kata Allah, "I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Maka ketahuilah, sesungguhnya Dialah Allah yang menghidupkan bumi ini setelah matinya. Kemudian sesungguhnya Allah telah menjelaskan dari ayat-ayatnya berupa Al-Quran yang Allah turunkan, berupa Rasul yang menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian memahaminya. Innamal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun kabir. Karim. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Walladzina amanu billahi wa rasulih ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajrun wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang jujur. Artinya jujur apa? Jujur keimanannya. Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka, bagi mereka pahala dan cahaya bagi mereka. Dan orang-orang yang kafir, mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Dan Allah kabarkan, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sekalian manusia, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, hanyalah perhiasan yang kalian saling berbangga-bangga di dalam, saling memperbanyak harta dan anak-anak. Kama tali ghaisin a'jabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'al ghurur. Kemudian Allah kabarkan, ya, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani.
Kemudian tanaman itu menjadi kering. Jadi kehidupan dunia ini coba lihat perumpamannya. Ayo diperhatikan dulu perumpamannya. Allah berikan perumpamaan dunia seperti tumbuhan sudah kering. Kemudian Allah turunkan hujan. Kemudian basah. Ketika turun hujan menjadi subur tidak tanaman. Subur. Itu artinya masa jaya orang-orang kaya dalam kehidupan dunia. Setelah subur, tanaman ini subur terus atau ada keringnya kembali kemudian gugur? Ada keringnya kemudian gugur, bahkan tumbang. Begitulah kehidupan dunia. Setelah orang jaya, kaya, akan ada nanti di masa sempit, habis hartanya, menjadi miskin dia. Entah dia yang meninggalkan hartanya atau hartanya meninggalkannya. Entah hartanya yang gugur atau dianya yang gugur. Itulah Allah perumpamakan. Ya. Dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Ampunan dan keridhoan bagi siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang beriman dan taat kepada Rasul. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menyiksa. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan setelahnya tentang hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian saya ingatkan kembali agar hendaknya dalam belajar, kalau malas belajar antum keluar saja. Tidak usah duduk di majelis, daripada mengganggu, antum pindah saja pergi ke kasur situ. Kalau memang malas belajar, tapi jangan salahkan saya di kemudian hari, antum akan menyesal. Karena Allah yang janji, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit. Kemudian Allah itu sikapnya Allah kepada kita tergantung kita sikapnya kepada Allah. Siapa yang mendekat kepada Allah, Allah semakin mendekat. Siapa yang berpaling kepada Allah, maka Allah semakin berpaling. Siapa yang ingin mengambil pelajaran dari Allah, maka Allah akan berikan pelajaran. Tapi siapa yang ingin berpaling, maka Allah palingkan. Coba lihat orang-orang Yahudi. Ketika hatinya fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Ketika di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah akan tambah penyakitnya. Akhirnya semakin gelap hatinya, akhirnya dia tidak tahu mana kebenaran, mana kebatilan. Itu orang Yahudi sifat-sifatnya. Jadi diusahakan, sekali lagi kita ingatkan, khususnya santri, jangan ada yang berpaling dari pelajaran-pelajaran, apalagi diskusi dalam tanah. Itu adab yang buruk. Kalau antum di masanya Imam Malik, pernah Imam Syafi'i main pensil, bukan main pensil, Imam Syafi'i itu main kriket, dipukul kayak sulepnya sama Imam Malik. Bayangkan, Imam Syafi'i dipukul. Kalau antum di masanya saya begitu, saya pernah saja depan Syekh di Madinah. Saya belajar depan Syekh. Namanya Syekh Abdullah bin Abbas. Beliau saya depan saja baru paling begini kepala dipukul saya punya paha. Dan orang Arab bagaimana pukulannya? Tangannya kecil seperti kepalanya antum. Tangannya. Itu saya baru berpaling begini. Sabar. Tropis. Sabar. Perhatikan. Saya di depan kita itu, depan guru itu ketemu antara lutut. Belajar hadis. Kapan kita lihat teman yang lain, saya lihat teman-teman yang lain mau antri, langsung saya dipukul saya punya paha. Rokis. Perhatikan. Bagaimana dia agungkan ini. Karena sekali lagi kata para ulama, man lam yukrimul ilm la yukrimul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu tidak akan memuliakannya. Jadi jangan harap mau dimuliakan Al-Quran kalau kau tidak memuliakan Al-Quran. Jangan harap Allah akan memuliakan engkau padahal engkau tidak memuliakan Allah. Jangan harap ilmu akan memuliakan kalian kalau kalian tidak memuliakan ilmu. Dan apa lagi yang mau kita muliakan selain daripada Allah, selain daripada Al-Quran, selain daripada ilmu-ilmu syar'i? Apa lagi yang kita memuliakan?
Yang sekali lagi, antum tidak akan mendapat kemuliaan. Ya, maka dari itu kata Umar, ya, barang siapa mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan Islam, maka tidak ada kemuliaan bagi. Ini yang bisa kita ingatkan supaya menjadi kebaikan adab bagi kita seluruhnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.